Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Pramac kritik Ducati pilih Marquez tapi korbankan banyak hal. Pabrikan Italia, Ducati Corse kehilangan setidaknya 4 hal penting tahun depan. Mereka melepas Enea Bastianini, Jorge Martin, Marco Bezzecchi dan terakhir tim Pramac Racing. Semua hal ini terjadi karena mereka lebih memilih pembalap Spanyol, Marc Marquez untuk tim pabrikan sebagai tandem Francisco Bagnaia. Marquez akan naik ke tim utama mulai 2025, menggantikan Bastianini dan merampas peluang Martin. Pramac juga memilih keluar setelah pembalap mereka tidak dipilih dan merasa sangat kecewa dengan keputusan Ducati. Pramac merasa Ducati kehilangan terlalu banyak hanya demi satu orang, Marquez. Mereka telah membuat pilihan yang sangat tidak saya setujui, kata pemilik tim Pramac, Paolo Ciampinotti. Ciampinotti yakin akan ada ketegangan di dalam tim Ducati. Tidak ada gunanya percaya bahwa hal itu tidak akan terjadi, serunya menjelaskan. Ciampinotti juga menyebut bahwa Ducati telah mengorbankan dirinya untuk Marquez dan telah melepaskan pembalap kunci di tim seperti Martin dan Bastianini. Mereka telah memutuskan untuk kehilangan banyak orang seperti kami, Jorge atau Bastianini yang, menurut saya, pantas mendapat kesempatan, semuanya untuk satu orang, demikian Ciampinotti dalam berita Motosan. Tahun depan Ducati hanya akan turun dengan 3 tim dengan total 6 pembalap, telah berkurang dengan hengkangnya Pramac ke Yamaha. Alex bongkar rahasia Ducati cepat di semua sirkuit segala kondisi. Pabrikan Italia, Ducati terlalu mendominasi di MotoGP tahun 2024 ini. Mereka memenangkan semua balapan sejauh ini, kecuali 3 kemenangan lain diraih oleh Aprilia di MotoGP Amerika Serikat dalam sprint dan balapan utama dengan Maverick Vinales. 1 kemenangan lagi oleh Alex Espargaro dalam sprint race di MotoGP Catalunya. Sisanya menjadi milik Ducati dengan 3 pembalap andalan mereka, Jorge Martin Prima Pramac Racing, Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo Enea Bastianini, Ducati Lenovo, dan Marc Marquez Gresini Racing, yang berbagi kemenangan. Alex memiliki pandangan sendiri tentang dominasi Ducati, menyebut pabrikan Bologna sangat memahami karakter ban belakang Michelin 2024 yang direvisi, sementara pabrikan lain masih kesulitan. Cengkeraman ban belakang, yang mereka ekstrak dari ban, itu menakjubkan, kata Alex berkomentar. Itulah sebabnya mereka memecahkan rekor lap, mereka menghancurkan total waktu balapan lebih dari 10-12 detik, dan kami tidak dapat mengikutinya. Tidak ada yang dapat saya lakukan, akui pria Katalan itu. Maverick melakukan pekerjaan yang sangat baik di lap kualifikasi, tapi kemarin dan hari ini kami melihat bahwa tidak ada satupun pembalap Aprilia yang memiliki kecepatan balapan yang baik, seru Alex dalam berita Crashnet. Musim ini masih menyisakan 4 seri lagi dengan total 8 balapan, termasuk sprint race. Apakah Aprilia masih punya kesempatan untuk merebut beberapa kemenangan dari Ducati? Setelah Jepang, akan ada balapan di Australia, Thailand, Malaysia dan Valencia, yang menghadirkan 3 kondisi berbeda. Bezzecchi diyakini akan pulih dari musim 2024 yang sulit. Bez kehilangan arah, kehilangan kepercayaan diri, tidak pernah cocok dengan ban belakang Michelin. Marco Bezzecchi telah didukung untuk kembali lebih kuat dari musim 2024 yang sangat sulit, di mana ia tidak bisa menyamai level penampilan yang sama seperti 2023. Tahun lalu, Bezzecchi memenangi Grand Prix MotoGP pertamanya yang juga merupakan yang pertama bagi tim VR46 milik Valentino Rossi. Total Bez memenangi 3 balapan, berada dalam pertarungan gelar sampai cedera latihan menghentikan aspirasinya, dan menutup musim di posisi ketiga klasemen. Namun musim ini Bezzecchi tidak menjalani transisi yang mulus saat berpindah dari GP22 ke GP23. Bez harus mengakui keunggulan Marc Marquez yang baru bergabung dengan Kam Ducati, sementara Ducati GP24 sama sekali bukan tandingan motor berusia 1 tahun. Musim Bez merupakan salah satu kejutan, analisis Neil Hodgson dari TNT Sports. Dia mengakhiri musim lalu di peringkat ketiga dunia. Dia selalu ada di sana, dia menjalani musim yang bagus. Musim ini, jika Anda mengatakan di awal tahun bahwa Bez tidak akan masuk dalam 10 besar, Anda akan berkata, kenapa, apakah dia akan mengalami cedera? Tidak ada cedera.
Realita peningkatan Ducati 2024 membuat mereka tak tersentuh. Bes kehilangan arah, kehilangan rasa percaya diri, tidak pernah cocok dengan ban belakang Michelin. Segalanya berjalan tidak sesuai harapannya. Tetapi saya akan mengatakan bahwa saya tidak mengabaikannya. Saya masih menilai Bes. Dia anak yang sangat berbakat yang pindah ke Aprilia. Dia masih muda dan yang terbaik belum datang. Tahun lalu, Bezzecchi menolak kepindahan ke Pramac Ducati untuk motor spesifikasi terbaru, dan lebih memilih bertahan di VR46. Namun ia telah menandatangani kontrak dengan Aprilia untuk musim 2025, melangkah maju sebagai pembalap pabrikan. Bezzecchi akan diduetkan dengan Jorge Martin, yang juga pindah dari Ducati, di Aprilia tahun depan. Kecemerlangan Quartararo menutupi masalah Yamaha. Yamaha mengakui bahwa keterampilan dan kemampuan adaptasi Fabio Quartararo membuat mereka lebih sulit mengidentifikasi masalah. Selama 2 musim, Yamaha hanya memiliki 2 pembalap di MotoGP untuk membantu perkembangan mereka, salah satunya juara dunia 2021 Fabio Quartararo. Dan di tengah penurunan performa Izer Mowan yang kini tertinggal dari rival Eropanya, Quartararo tak jarang tampil melampaui performa motornya. Meski ini jelas membantu Yamaha dalam perolehan hasil di akhir pekan balapan, mereka menyadari bahwa kecemerlangan pembalap Prancis itu justru membuat proses identifikasi masalah jadi lebih sulit. Ada risiko ketika Anda memiliki pebalap berbakat seperti Fabio, yang beradaptasi dengan cepat dan menutupi masalah, kata Direktur Teknis Max Bartolini kepada Sky. Kami juga berusaha mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari Alex Rins saat dia baik-baik saja dan dari jalan lain. Tim penguji Yamaha telah diperkuat oleh Andrea Dovizioso, yang menggantikan Cal Crutchlow yang cedera. Meski begitu, Dovizioso enggan untuk tetap bersama Yamaha secara penuh. Apakah Dovizioso akan membantu kami? Saya tidak tahu, kata Bartolini. Karena kami baru melakukan 2 pengujian dan kami harus melihat bagaimana kolaborasi ini akan berlanjut. Dia cenderung menjadi pengendara yang cukup mampu memahami kebutuhan umum dan membantu membangun sepeda motor yang secara historis terbukti berfungsi cukup baik untuk semua orang. Penambahan tim satelit Pramac musim depan akan memberi Yamaha 2 motor tambahan di sirkuit untuk menghasilkan data. Mereka telah merekrut pemenang Grand Prix berpengalaman dalam diri Jack Miller dan Miguel Oliveira. Miller, Honda, Ducati, KTM, dan Oliveira, KTM, Aprilia, membawa pengalaman dari semua rival Yamaha ke dalam pitbox Pramac. Saya selalu akur dengan para pengendara, kata Bartolini. Dengan adanya pembalap yang heterogen tentu akan membantu, selanjutnya tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan baik dengan karakteristik masing-masing. Jika kita bisa menyatukan semuanya, kita seharusnya bisa melakukannya dengan baik. Dalam jangka panjang, Yamaha berencana untuk memperkenalkan mesin V4 yang selaras dengan apa yang digunakan pesaing terdekat mereka.